Kita mungkin pernah mengalami keadaan di mana gairah dan hasrat seksual kita sangat tinggi, tetapi kita harus menahan hawa nafsu karena berbagai keadaan. Sebagai contoh, kita sedang menjalani puasa. Tapi masalahnya, kita jarang diajarkan gimana caranya untuk mengendalikan gairah seksual ini. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas 5 tips terbaik untuk menahan hawa nafsu kita. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di channel ini saya aktif memberikan edukasi terkait masalah kesuburan dan bidang seksual, terutama masalah pria. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin request topik selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Perlu untuk diketahui dulu ya, gairah seksual itu merupakan hal yang normal, terutama bagi seseorang yang sudah menginjakkan usia puber ke atas. Hal ini dikarenakan ketika kita menginjakkan usia puber, maka hormon-hormon di tubuh kita menjadi lebih aktif dan tinggi. Pada pria, hormon testosteronnya melonjak jauh dan ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan gairah seksual. Mungkin kita pernah mendengar ya ucapan kalau seorang pria itu berpikir masalah seksual setiap 7 detik. Alias kalau kita bangun tidur dalam satu hari, kita mikirnya 8.000 kali masalah seksual. Hal ini merupakan mitos ya, yang betul sudah ada penelitian yang menunjukkan kalau pria itu memikirkan masalah seks sebanyak 19 kali dalam satu hari. Menariknya lagi, dari data penelitian tersebut menunjukkan kalau pria itu lebih banyak memikirkan masalah seksual dibandingkan masalah makanan atau bahkan masalah tidur. Berbanding terbalik dengan wanita yang ternyata dia lebih banyak memikirkan masalah makanan dalam satu hari dibandingkan masalah seksual atau tidur. Salah satu hal yang menyebabkan pria lebih banyak memikirkan seksual dibandingkan wanita tentunya adalah dikarenakan hormon testosteron yang lebih tinggi pada pria. Sehingga pria tersebut memikirkan masalah seksnya lebih banyak. Dari data penelitian tadi sudah jelas ya menunjukkan kalau gairah dan pemikiran masalah seksual itu merupakan hal yang lumrah terutama bagi laki-laki. Tetapi masalahnya adalah gimana kalau gairah dan hasrat ini timbul yang sangat tinggi di saat kita harus menahan hawa nafsu? Misalnya kita sedang fokus bekerja di kantor atau belajar di sekolah, atau mungkin kita sedang berpuasa, maka kita harus menahan hawa nafsunya. Bahkan, saya pribadi pernah menemui beberapa kasus di mana ada anak-anak usia remaja yang mereka kesulitan untuk fokus belajar di sekolah dikarenakan gairahnya sangat tinggi. Ketika teman-temannya sedang belajar di sekolah, ia menjadi stres dan tidak fokus karena apa? Dia sangat ngebet untuk melakukan masturbasi. Ketika tidak melakukan tersebut, dia menjadi bingung dan gelisah. Tentunya hal ini bisa menimbulkan permasalahan bagi anak tersebut. Oleh karena itu, kali ini saya akan share 5 cara untuk mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita. Yang pertama itu adalah menghapus file-file hidden gem. Saya yakin banyak pria yang menyimpan file-file terkait pornografi dan itu biasanya disembunyikan entah di galeri handphone, atau di laptop, atau di hard disk, atau di penyimpanan seperti Google Drive-nya. Masalahnya adalah ketika menyimpan file-file tersebut, maka kita menjadi semakin mudah untuk mengaksesnya. Kalau kita semakin mudah untuk mengakses, maka gairah kita akan menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, salah satu langkah terbaik untuk bisa mengendalikan hawa nafsu adalah untuk menghapus file-file hidden gem di perangkat kita. Saya tahu mungkin beberapa dari kita merasa sayang ya, aduh koleksiku udah banyak, sulit nyarinya, masa dihapus. Tapi percayalah, ini merupakan salah satu langkah terbaik. Karena dengan kita mempersulit diri kita untuk mendapatkan akses pornografi, hal ini akan membuat kita berpikir 2 kali ketika kita mau mengakses hal porno. Karena aksesnya cukup sulit, tidak tersedia secara offline dan kita tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Selain menghapus file-file hidden gem pornografi tadi, saya juga sangat menganjurkan untuk menguninstall VPN, menghapus bookmark website pornografi, dan keluar dari grup-grup berlangganan di Telegram atau WhatsApp yang rutin share file-file dewasa. Karena dengan begitu, kita menjadi semakin minim paparan terhadap konten pornografi. Tips yang kedua itu adalah untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu gairah seksual. Gairah seksual biasanya meninggi karena adanya rangsangan di indera kita. Salah satu yang tersering itu adalah indera visual alias mata. Dan seringkali yang terjadi adalah mata kita secara tidak sengaja melihat hal-hal yang dapat memacu gairah seksual sehingga akhirnya membuat kita semakin terpacu dan semakin tergoda hawa nafsunya. Sumber utamanya adalah sosial media.
Saya yakin kita pasti sering melihat konten-konten yang seksi, entah itu menggoda iman, di kolom explore atau bahkan FYP sosial media kita. Terlebih kalau sebelumnya kita sudah sering ya searching atau melihat hal tersebut. Biasanya yang akan disodorkan di kolom pencarian atau di explore adalah hal-hal terkait yang menggoda iman, entah itu wanita yang sedang berjoget atau dengan wanita yang berpakaian minim. Oleh karena itu, salah satu langkah terbaik untuk meredam hawa nafsu itu adalah dengan mengontrol sosial media kita. Kalau misalnya nih, akun utama kita isi kolom explore-nya konten-konten seksi yang menggoyahkan iman, maka saran saya adalah gunakan 2 akun. Usahakan 1 akun lagi, itu kita memfollow akun-akun yang sifatnya positif dan tidak terkait pornografi. Sehingga yang muncul di timeline utama dan di explore itu adalah hal-hal yang tidak menggoda kita. Di samping sosial media, juga bisa ada dari tayangan-tayangan lain. Biasanya sih dari film atau serial yang kita tonton. Mungkin kita sering ya, lagi nonton serial, tiba-tiba ada adegan dewasa berhubungan seksual. Karena nonton adegan dewasa tersebut, kitanya menjadi lebih bergairah dan menggoyahkan iman. Sehingga salah satu langkah terbaiknya adalah kita untuk memilih tayangan yang akan kita tonton. Jangan juga ya, misalnya kita sedang berpuasa atau sedang menahan hawa nafsu, kita nonton serial yang banyak adegan dewasanya, seperti serial Game of Thrones, Sex Education, dan sejenisnya. Kita pilih saja tayangan-tayangan serial yang lebih ramah dengan hawa nafsu kita. Langkah ketiga untuk mengontrol gairah seksual yaitu adalah mendistraksi diri kita dengan aktivitas lain. Ketika tiba-tiba kita tidak sengaja terpapar hal yang seksi dan meningkatkan gairah kita, maka saya sangat menganjurkan untuk melakukan aktivitas lain. Terutama aktivitasnya itu yang di luar ruangan, melibatkan banyak orang, dan memerlukan energi yang banyak. Salah satunya adalah seperti kita melakukan olahraga. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, kita dapat meredam gairah seksual kita. Terlebih kalau kita di luar banyak orang, energi kita habis untuk berolahraga, biasanya gairah seksualnya menjadi lebih menurun karena sudah disalurkan dalam bentuk aktivitas yang lain. Tips yang keempat itu adalah mencari pertolongan dan circle yang suportif. Percaya atau tidak, banyak pria yang mengalami permasalahan untuk mengontrol gairah seksual supaya tidak masturbasi. Itulah mengapa di luar negeri itu gerakan seperti NoFap, No Nut November cukup populer karena banyak pria yang membutuhkan pertolongannya. Tetapi terkait masalah gerakan NoFap dan No Nut November, saya sebetulnya memiliki opini tersendiri. Mungkin akan saya bahas di video selanjutnya ya. Tetapi dari fenomena gerakan tersebut, hal ini menunjukkan kalau sebetulnya ada banyak orang yang menderita permasalahan serupa dan mereka sebetulnya saling mencari pertolongan satu sama lain. Dengan kita menemukan orang-orang yang mungkin memiliki permasalahan serupa dan mereka memiliki satu visi untuk bisa lebih baik lagi, bisa mengontrol gairah seksual, maka ini sangat membantu kita untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Karena seringkali kalau misalnya kita menghadapi permasalahan gairah seksual ini seorang diri, maka yang terjadi kita menjadi stres dan kebingungan. Berbeda dengan ada teman seperjuangan, kita menjadi ada tujuan dan terarah. Bahkan pada keadaan-keadaan yang cukup berat permasalahan gairah seksual ini, saya sangat menyarankan kita untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang profesional. Bisa misalnya konsultasi dengan dokter andrologi, psikolog, atau bahkan psikiater. Karena dengan kita berkonsultasi dengan tenaga profesional, mereka tidak akan menghakimi kita dan akan membantu menjadi support system supaya kita bisa melewati permasalahan ini. Tips yang terakhir alias kelima untuk mengontrol gairah seksual itu adalah dengan menebalkan iman kita. Saya yakin banyak orang yang sedang menonton video saya saat ini itu sedang mencari pertolongan karena bingung untuk mengontrol gairah seksual. Dan banyak orang yang merasa bersalah atau berdosa karena memiliki hawa nafsu dan gairah seksual yang tinggi dan dilampiaskan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan hal yang paling baik karena ini sudah menunjukkan kita memiliki niat utama untuk memperbaiki diri. Salah satu langkah yang paling bisa kita lakukan itu adalah dengan menebalkan iman kita. Karena dengan iman yang semakin tebal ini, kita dapat membantu meredam gairah seksual dan mengontrol agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama. Bagi yang beragama Islam, kalau misalnya kita sudah melakukan ibadah rutin seperti sholat, coba kita pertebal iman kita lagi dengan kita mendengarkan kajian-kajian, ceramah, kemudian mengaji. Dengan kita mempertebal iman kita tersebut, kita harapkan bisa membuat diri kita, kolbu kita menjadi lebih sejuk, sehingga kita lebih mudah dan nyaman untuk mengontrol gairah seksual kita. Baik, itu tadi adalah 5 tips cara untuk mengontrol gairah seksual kita. Salah satu hal yang penting juga untuk saya bagikan adalah apabila
Apabila kita secara tidak sengaja kesulitan untuk mengontrol gairah seksual sehingga kita melakukan hal yang sebetulnya tidak baik untuk dilakukan, saran saya adalah jangan terlalu menghakimi atau menyalahkan diri kita sendiri. Karena bisa jadi kita malah depresi dan semakin stres sehingga kita semakin sulit keluar dari lingkungan yang kurang baik ini. Ketika kita gagal atau sedang kesulitan, maka kita harus bersabar dan aktif mencoba kembali di kesempatan selanjutnya. Sesungguhnya dengan kita memiliki niat baik untuk memperbaiki diri kita, itu sudah merupakan sebuah tabungan awal yang sangat baik. Tinggal kita perlu sabar dan konsisten melakukan 5 tips yang saya bagikan tadi. Dan juga perlu diketahui ya, segala sesuatu hal itu perlu melakukan pengorbanan. Mungkin sekarang kita kesulitan untuk berkorban menahan hawa nafsu atau menghapus file-file pornografi kita. Tetapi percayalah, selama kita memiliki niat baik untuk memperbaiki diri, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik pula bagi diri kita ke depannya. Semoga berhasil ya.